Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas terkait sebelumnya karena ini masih bulan Syawal ya, masih baru Lebaran. Jadi saya kembali lagi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu diberi eh, kejernihan hati ya, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Alhamdulillah di pagi hari ini rekan-rekan ada yang daring, ada yang luring seperti biasanya, yang mana semuanya alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Namun kalau saya hitung secara keseluruhan yang datang di sini 37 ya, hanya 7 yang datang secara daring 6. Jadi total berapa? 13 ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang belum datang baik secara daring maupun secara luring. Oke, untuk pertemuan jaringan komputer sebenarnya sudah habis ya. Jadi eh, materi kita hanya sampai data link saja. Jadi kemarin sudah habis dan kemarin sudah saya buatkan semacam kuis seperti pada umumnya. Setelah selesai suatu bab maka akan saya berikan kuis. Nah, ini saya ganti menjadi studi kasus, yang mana studi kasus ini menggunakan packet tracer yang sudah eh, kami konfigurasi, dan di sini nanti akan ada apa namanya informasi ya, aktivitas apa saja yang baru kita kerjakan. Nah, saja ini masih belum selesai, jadi masih eh, masih sampai bagian satu, subbagian satu. Nanti masih ada subbagian kedua, subbagian ketiga dan seterusnya. Kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan bagian yang kedua. Nah, apa saja yang nanti kita pelajari di sini? Yang akan kita pelajari di sini adalah terkait dengan pengayaan materi ya, pengayaan materi dari mata kuliah jaringan komputer. Dan yang kita pelajari nanti adalah ada apa namanya pembelajaran terkait dengan protokol yang ada mulai dari lapisan paling bawah. Jadi kalau kemarin kita belajarnya dari lapisan atas ke bawah, sekarang kalau lebih mudah memahami secara alurnya, jalannya, maka kita bisa memahami, lebih mudah memahami dari bawah ke atas. Sehingga di sini kita akan mempelajari mulai dari lapisan link, yaitu protokol yang nanti kita pelajari adalah ARP. Kemudian lapisan network, nanti yang kita pelajari adalah protokol ICMP. Kemudian di lain kesempatan nanti kita akan pelajari terkait dengan protokol yang ada di lapisan transport dan application, yang mana ada banyak sekali protokol yang akan kita coba nanti, yaitu ada TCP, UDP, DHCP, DNS, HTTP, SMTP, dan POP3. Jadi diusahakan seluruh protokol yang sudah pernah kita pelajari di materi sebelumnya itu bisa lebih dipahami ya, lebih dipahami dalam di kasus ini. Ya. Nah, di sini nanti sudah ada topologinya. Jadi sudah ada topologi yang sudah dibuat, yang mana topologi ini tidak seperti topologi yang asli. Ya, topologi real yang ada di Philcom atau di UB. Nah, saja ini untuk menggambarkan saja bahwa nantinya itu kita memiliki suatu jaringan, baik jaringan lokal area network LAN secara lokal maupun secara internet. Jadi seolah-olah nanti ya, ini ada UB gitu ya, ada UB, ada Philcom UB, yang mana nanti terkoneksi dengan adanya beberapa server yang ada di UB. Misalkan ada server DNS lokal. Kalau kalian masih ingat, ada beberapa jenis server DNS kan ya. Ada apa saja? Ada DNS lokal, kemudian ada DNS yang pusat. Kan ada apa namanya, hierarkinya kan ya. Ada DNS root, ada DNS apa? Apa? Authority sebelumnya di atasnya.
ada top domain level TTL, baru ada authority. Ya, jadi ini digambarkan soal seperti itu. Jadi ada DNS lokal, kemudian ada authority-nya ACID, ada DNS ACID, kemudian nanti ada root DNS-nya. Kayaknya ada yang datang di sini tapi join di online ya. Setelah saya cek ternyata. Nah, ini ada root DNS, ada top level domain. Oke, jadi ada DNS yang tersusun secara hierarki. Kemudian ada juga server web maupun email. Dan juga di sini ada server DHCP. Ya, jadi ini menggambarkan seolah-olah saja ya, seolah ada suatu jaringan mulai dari UB, ada internet, ada ISP, ada UM. Nah, kita ibaratkan di sini juga ada ada topologi jaringan di UM secara sederhana. Contohnya di sini hanya ada server web dan ada server mail, ya, yang terpisah servernya. Oke. Sedangkan di UB ini diibaratkan server webnya dan server mailnya jadi satu. Diibaratkan seperti itu. Ya. Kemudian nanti yang perlu kita pelajari seperti tadi ya, kita mempelajari dari lapisan paling bawah yaitu link, bukan fisikal ya, fisikal kita tidak mempelajari. Jadi tadi link, kemudian network, kemudian transport, dan terakhir adalah application. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah yang bagian satu, ya, yaitu kita mempelajari protokol yang ada di lapisan link dan lapisan network. Ini sudah ada instruksinya, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini masih belum selesai ya, jadi masih versi alpha. Namun di sini akan saya tunjukkan bagaimana sih cara memahami file PKE ini atau packet tracer activity ini. Jadi nanti kalian perlu melakukan tahapan-tahapan yang ada di tab activity ini. Kita mulai dari bagian pertama mempelajari protokol lapisan link dan network. Untuk subbagian pertama yaitu mempelajari ARP request. Jadi kalau kalian buka kembali di PPT UROS itu ada beberapa tahapan di ARP. Ya, ada ARP request, ada ARP replay. Nah, ARP request ini akan kita pelajari dengan cara seperti ini nantinya. Ya, kita mulai langkah yang pertama. Yaitu nantinya kita akan melakukan ping dari PC 0 static ke server DHCP Philcom. Nah, kita lihat di sini ada beberapa PC di sisi Philcom, ada 3 PC, ada PC 0 yang IP-nya static, berarti sudah di-set IP-nya. Yang kedua ada PC 1 juga static, itu juga sudah di-set IP-nya. Yang ketiga adalah PC 2 DHCP, ini dinamis berarti. Kita belajar DHCP di protokol lapisan mana? DHCP? DHCP ada di mana? Di application. Jadi kita belum mengotak-atik PC 2 ya. Dan yang terakhir adalah laptop. Ini pun juga DHCP, tetapi melalui Wi-Fi. Oke. Nah, nanti kita akan mencoba belajar protokol ARP dari PC 0 static ke server DHCP Philcom. Nah, untuk mengetahui alamat IP-nya berapa, kalian bisa melihat di tabel atas, ya, di tabel atas pada activity. Jadi di sini sudah lengkap, ada perangkatnya apa, interface itu ya colokannya itu ya, koneksinya, konektornya. Itu menggunakan interface yang mana, kemudian alamat MAC address-nya juga sudah ada ya, alamat MAC-nya sudah ada, alamat IP juga sudah ada. Kemudian di sini ada interface switch, ini maksudnya nanti suatu interface dari suatu perangkat itu nanti terhubung dengan interface switch yang mana. Ya, contohnya
Ini ada PC0 statik, dia terhubung dengan switch. Nah, tadi kan ada interface perangkat PC terkoneksi langsung dengan interface switch. Jadi nanti bisa kalian cek di sini ada PC0, dia terkoneksi dengan F02 pada switch. Jadi di sini switch ini nanti dia terkoneksi dengan PC0 melalui kayaknya ada yang salah ya, F01. Sebentar. Oh ya, ini maaf. Ini F01 ya untuk PC statiknya. Nanti saya ubah. Jadi seperti itu. Oke. Sekali lagi tolong untuk yang PC statik yang benar F01 ya, bukan F02. F02 nanti terkoneksi dengan DHCP. Nah, di sini. Oke. Langsung saja kita coba mulai langkah yang sudah disebutkan di activity, yaitu kita akan mencoba mempelajari ARP request dengan membuat ARP request dengan cara ping PC0 static ke server DHCP Vilcom. Nah, caranya bagaimana? Kita klik PC0 static. Jadi kita klik PC0 static. Sudah? Kemudian kita baca lagi, buka command prompt pada tab desktop. Jadi di sini ada tab desktop, kita klik. Kemudian kita pilih command prompt. Sudah? Sudah ya? Kemudian kita baca lagi, ketikkan ARP main D untuk menghapus tabel ARP pada PC0 static. Jadi kalau kalian ingat, ARP itu disimpan baik di PC maupun di router, ya. Jadi ARP ini bisa disimpan di PC maupun router. Kita ketikkan dulu ARP main D. Ini fungsinya adalah menghapus informasi yang ada di tabel ARP. Masih ingat tabel ARP itu isinya tentang apa saja? Ada tabel routing yang ada di router, ada tabel ARP di PC. Apa isinya tabel ARP itu? Ya, alamat MAC dan alamat IP. Jadi pemetaan. Ya, fungsinya adalah mapping. Mapping antara alamat IP dengan alamat MAC. Alamat IP ada di layer berapa? Ada di layer yang mana alamat IP? Ada di network. Alamat MAC ada di mana? Data link. Jadi saya gambarkan lagi ya, biar ingat, karena ini untuk mempelajari Arkom memang harus paham terkait dengan protokol-protokol yang ada di setiap layer. Jadi di tabel ARP ya, itu dia melakukan mapping antara alamat IP terhadap MAC. Oke ya, jadi terdapat mapping. Kemudian untuk IP sendiri itu ada di network. Sedangkan MAC itu ada di data link. IP berapa bit? IP berapa bit? Ada 32 bit. MAC ada berapa bit? 48 bit. Oke ya. Jadi kembali lagi untuk IP bisa kalian lihat di sini. Ini setiap bagian kan ini dibagi titik-titik ya, dipisahkan dengan titik-titik. Setiap bagian ini setiap bagian ini 8 bit. Jadi 8 dikali 4 ada 32 bit. Ditampilkan dalam bentuk desimal. Sedangkan MAC itu 48 bit. Setiap digit ini adalah hexadesimal. Jadi 16 bit. Ya. Itu terdiri dari 16 bit. Terdiri dari 4 bit
ya, 4 bit, yang mana karakter heksanya ada 12 karakter. Jadi 12 kali 4 sama dengan 48 bit. Ya, tolong jangan sampai lupa ya terkait dengan ukuran bitnya. Oke, jadi di sini kita akan menghapus ARP tabel ya yang ada di PC Innostatic. Kemudian di sini kita coba, mohon maaf ini ada yang kelewatan. Di sini kita akan coba mengetikkan ARP main A. ARP main A ini untuk menampilkan isi dari tabel ARP-nya si PC Innostatic. Ya, kelihatan nggak? Kecil ya. Gimana ya cara memperbesarkan ya? Ya, zoom pakai ini aja. Ya, ARP main A. Oke. Nah, ini artinya apa? Setelah kita ARP main D, itu tabel ARP-nya hilang. Jadi mappingnya kosong. Ya, mappingnya kosong. Kemudian setelah itu kita baca lagi, mohon maaf potong ya, di sini bisa dilihat di masing-masing PC. Kemudian di sini kita akan masuk ke mode simulasi. Jadi kita arahkan di sebelah kanan bawah itu ada simulation. Ketemu? Ada simulation. Ya, di sebelah sini ada simulation. Kemudian tekan tombol show all none. Kita klik show all none. Oke. Kemudian fungsinya untuk apa? Menghapus seluruh filter. Dan kita harus memastikan bahwa di event list filternya itu berisi none. Nah, sini kita pastikan isinya adalah none. Sudah ya? Jadi kalau kita pencet klik lagi ya muncul semuanya. Ya, semua protokol muncul. Kalau kita klik lagi dia hilang. Nah, pastikan di sini nilainya adalah none. Ya, harus none. Kemudian untuk melihat video itu apa sih? Singkat saya tuliskan di sini. Nah, ini di atas ini ya. Protokol data unit. Ya, paketnya, ya, paketnya. Untuk melihat paketnya, kita menekan edit filter. Nah, kita klik edit filter. Oke. Kemudian pilih ARP dan ICMP pada tab IPv4. Karena kita ingin mempelajari ARP dan ICMP, maka kita pilih paket yang akan kita lihat. Nah, karena kita belajar ARP dan ICMP, maka ARP dan ICMP yang kita pilih. Dan saat ini kita belajar di IP versi 4, bukan di IP versi 6. IP versi 6 pun juga ada, ICMP versi 6 ada sendiri. Ya, tapi kita fokusnya ke IP versi 4 saja. Oke, saya dipilih dua ini ya. Kemudian buka kembali command prompt pada PC Innostatic dan ketikkan perintah ping 10.10.10.10. Ini IP-nya siapa ini? 10.10.10.10 server DHCP Vilcom. Tanya dari mana? Ya, kita lihat di tabelnya atas tadi. Ini ya, 10, 10, 10, 10. Ya. Jadi ini adalah IP dari server DHCP Vilcom. Nah, sekarang kita ketikkan. Kita ketikkan ping 10.10.10.10. Sudah? Sudah? Kemudian klik enter. Oke. Setelah klik enter, kita kembali lagi ke gambar ini. Nah, di sini ada dua paket. Ya, ada dua paket. Satunya adalah yang ungu ini,
Di tempat saya warnanya ungu, ini adalah ICMP yang sebelah kiri, yang sebelah kanan adalah ARP. Ya. Nah, kenapa kok muncul dua paket seperti ini? Saya beritahu dulu ya, untuk ping itu dia akan menjalankan paket ICMP. Ping itu ada di pingnya sendiri ya, ping itu ada aplikasi, pingnya itu aplikasi ya, karena kita mengetikkan terkoneksi langsung dengan user itu adalah aplikasi, tetapi paketnya itu adalah ICMP, itu ada di layer 3 di network. Oke. Nah, kenapa kok muncul dua seperti ini? Ya, kita baca lagi di activity-nya. Jadi fungsinya ping ya, fungsinya ping ini adalah untuk menguji koneksi antar node. Ya, fungsinya ping adalah untuk menguji koneksi antar node. Nah, di sini dua DPU akan dua PDU akan dihasilkan, yaitu ARP dan ICMP. Perintah ping tidak dapat melengkapi paket ICMP tanpa mengetahui alamat MAC. Masih ingat proses pengiriman itu terjadi, pengiriman paket dari satu node ke node yang lain itu terjadi enkapsulasi atau dekapsulasi? Pengiriman, ya, enkapsulasi, ya, terjadi enkapsulasi. Kita review kembali. Jadi dari application berupa apa namanya? Paketnya data akan dilakukan, dipotong-potong, dilakukan apa? Dilakukan segmentasi, sehingga di sini kita sebut sebagai segmen, yang mana segmen ini merupakan header transport ditambah dengan data, ya, data yang sudah dipotong-potong tadi ditambahi header transport menjadi segmen. Kemudian setelah transport ke network, kita sebut sebagai apa di sini? Fragment, atau nama lainnya apa? Datagram, yang mana di sini terjadi header network ditambah dengan segmen, ya, segmennya di enkapsulasi dengan header transport, header network, kemudian di link kita sebut sebagai frame, yang mana di sini terjadi header link ditambah dengan fragment. Sudah seperti ini saja. Ada lagi trailer dari Trailer, link. Pak. Ya, trailer, ya, trailer dari link. Ya, sudah ingat ya. Nah, tadi ICMP itu dia letaknya ada di layer network kan ya, di layer network di sini. Nah, karena kita akan mengirimkan, maka dari layer network diturunkan ke layer, karena kita akan mengirimkan dari network diturunkan ke link. Di link ini membutuhkan alamat apa? MAC, ya. Di data link ini membutuhkan alamat MAC. Jelas ya? Nah, sekarang ketika kita melakukan ping, ya, jadi kita tuliskan dulu di sini, kita melakukan ping 10 10 10 10, berarti di sini alamat apa ini? IP, maaf, saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi. Jadi header transport, ya, biar jelas. Di header transport itu kita membutuhkan alamat apa? Port, ya. Ada port source, ada port destination. Kalau di header network kita butuh IP source dan IP destination. Di header link kita butuh MAC address source dan MAC address destination. Oke ya. Nah,
ketika kita ping 10.10.10, ini IP apa ini? Source atau destination? Destination-nya. Lalu IP source-nya berapa? IP-nya siapa itu? PC0. PC0. Ya, IP-nya PC0. Kemudian ini kan masih ketika ping ini kan di network ya. Ini network. Kemudian kita turunkan ke link. Benar kan ya? Dari network diturunkan ke link. Di link butuh apa? MAC source Address. ya, MAC address source dan MAC address destination. Source-nya berapa? satu. Belakangnya apa? Belakangnya 470. Oke ya, ini ya kita copy. Tahunya dari mana? Dari tabel di atas. Maaf. Nah, ini MAC-nya. Nah, MAC destination-nya berapa? 8A. Mana sih? Nah, ini ya, 6A 80. Nah, permasalahannya bagaimana PC0 tahu bahwa MAC-nya si server DHCP adalah ini? Tanya dari mana? Kita ulang lagi. Tadi ada proses ARP main D. Itu fungsinya untuk apa? Menghapus apa? Tabel ARP. Fungsi tabel ARP untuk apa? Memetakan antara IP dan MAC. Jadi ketika kita lakukan ARP main D, yang terjadi apa? Tabelnya bagaimana? Kosong. Hilang, Pak. Bukan hilang, ya kosong. Ya, ini ada yang menjawab secara daring ya. Bukan hilang tapi kosong. Nah, ketika tabelnya kosong, apakah bisa dilakukan pemetaan? Tidak bisa kan ya? Tidak bisa, tidak ada isinya kok. Nah, berarti ketika kita bicara di paket ICMP, kita klik ICMP-nya, ini berhenti cuma sampai layer 3. Di layer 2 dia berhenti. Kenapa? Karena dia tidak tahu MAC tujuannya. Kenapa tidak tahu MAC tujuannya? Karena tabel ARP di PC0 kosong. Ya. Dia mau mengirimkan kemana? Mau mengirimkan ke X. Nah, NIK-nya berapa? Nomor NIM-nya berapa? Dia tidak tahu karena tidak punya tabel. Nah, karena tidak punya tabel, akhirnya si PC0 ini mengirimkan paket yang namanya ARP. Ya, muncullah paket ARP di sini. Fungsinya untuk apa paket ARP? Untuk mendapatkan MAC tujuannya. Jelas ya? Biar apa? Ya biar nanti paket ICMP-nya di layer 2-nya bisa diisi. Layer 2 butuh apa layer 2? Layer 2 apa? Link. Layer link butuh apa? Butuh alamat IP, apa? Pak. Bukan, link bukan IP ya. Oh, MAC. MAC. Ya. Jadi butuh MAC. Oke. Maka dari itu di sini muncullah dua paket, yaitu ARP dan ICMP. Karena perintah ping tidak dapat melengkapi paket ICMP tanpa mengetahui alamat MAC tujuan. Kenapa tidak tahu alamat MAC tujuannya? Tabel ARP-nya di ini, Pak, dikosongkan. Nah, tabel ARP-nya kosong. Jelas ya? Nah, sekarang untuk mengetahui tabel ARP yang tersimpan, kita ketikkan ARP min A. Sudah ya tadi ya? ARP min A kosong isinya.
Dari tabel ARP tersebut dapat diketahui bahwa PC null static tidak memiliki pemetaan antara suatu alamat IP terhadap alamat MAC. Oke. Nah, kita lanjutkan ke F. Karena alamat IP server DHCP Philcom belum terpetakan, belum termapping di tabel ARP PC null static, maka PC null static akan mengirimkan paket ARP secara broadcast di dalam jaringan yang sama. Ya. Jadi broadcast itu nanti hanya dikirimkan di dalam satu jaringan yang sama. Nah, pertanyaannya sebelum saya lanjutkan ya. Di sini jaringan yang sama itu sebatas mana dari PC0 ini? Ketika kita melewati suatu router, maka jaringannya itu bisa dipastikan berbeda. Nah, routernya di mana nih? Yang paling dekat dengan PC0, yaitu router dari UB. Jadi cek ya di sini ya, router UB. Berarti satu jaringan dari PC0 adalah yang diberi area berwarna apa ini? Pink atau apa ini? Peach. Ya, seperti itu. Ya, jadi hanya sekitar sini aja untuk satu jaringan. Jadi pengiriman broadcastnya ya di sini saja. Oke? Ya. Di jaringan sama. Cuma sekarang HAPAN tidak begitu digunakan karena banyak kelemahannya. Ya, ini kalau saya jelaskan lebih detail bisa Mas, tapi waktunya nggak cukup. Tapi intinya gini, nanti kita akan mengenal istilahnya broadcast domain, ada istilahnya collision domain. Ya, ada broadcast domain, ada collision domain. Kalau hub itu dia collision domain, paling buruk. Kalau switch itu dia collision domainnya sudah hilang, tapi dia memiliki broadcast domain. Nah, nanti di sini akan kelihatan broadcast domain itu seperti apa. Di PPT-nya Kurus juga disebutkan adanya broadcast domain. Cuma di pertemuan kemarin belum sampai tersampaikan. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Mana ini? Tadi sampai apa? F ya. Karena alamat IP server DHCP Philcom belum terpetakan di tabel ARP PC0 static, maka PC0 static akan mengirimkan paket ARP secara broadcast di dalam jaringan yang sama untuk mendapatkan alamat MAC tujuan. Nah, di sini coba kita buka PDU ARP dan lihat tabel outlier. Kita coba klik PDU ARP di tempat saya warnanya hijau, yang sebelah kanan ya. Kemudian mana yang tadi? Catat alamat MAC tujuan. MAC tujuan, jadi ini ada layer ya, ada layer 2, ada layer 1. Layer 1 ini berarti sudah physical melalui fast Ethernet 0. Di layer 2 ini ada paket ARP yang isinya seperti ini singkatnya ya. Kalau kalian ingin lebih detail, kalian bisa klik outbound PDU detail. Nah, di sini akan kelihatan Ethernetnya nanti seperti apa, ARP-nya seperti apa. Di sini akan lebih jelas. Nah, di sini kita disuruh mencatat apa? Mencatat alamat MAC tujuan. Alamat MAC tujuannya berapa? MAC tujuannya mana? Kalau di sini, kalau di outbound video detail, Yang 000. 0000 ini ya, 00000 ini. Ya. Tapi kalau kita lihat dari apa namanya? Kita lihat dari heksanya adalah FFFFF. Artinya apa sih? Kalau kita ketemu MAC dengan nilai FFF, FFFFFFFF, artinya broadcast. Ya, broadcast. Jadi kita tidak tahu ini mau dikirimkan kemana MAC-nya, ya sudah kita kirimkan secara broadcast. Jadi di ARP itu dia memiliki MAC source, MAC destination, kemudian ada
IP source dan IP destination. Ya, isinya ARP itu seperti itu. Ya, ini adalah ARP request ya, ARP request. Kemudian kita baca lagi, dicatat ya nilainya ya. Ini dicatat FFFF. Nah, di berapa alamat MAC tujuan dari video ARP tersebut? FFFF sebanyak 12 ya. F sebanyak 12. Apa maksud dari alamat MAC tujuan tersebut? Apa tadi? Broadcast. Ya, broadcast. Jadi disebarkan. Kemudian klik tombol capture atau forward, yang mana ikonnya adalah seperti tombol next pada simulation panel. Jadi ini, ya. Nanti kita klik. Sementara tidak saya klik dulu ya. Saya lanjutkan teksnya. Diklik sekali saja, sehingga nanti video ARP akan bergerak ke switch Philcom. Kita coba klik sekali saja. Nah, paket ARP-nya dikirimkan dari PC 0 ke switch Philcom. Oke, klik sekali saja ya, jangan 2 kali. Kemudian, sedangkan video ICMP akan hilang karena menunggu hasil ARP reply. Jadi, ibaratnya bukan dihilangkan gitu ya, tapi di paket tracernya disembunyikan, biar tidak bingung. Ya, bukan hilang, pakainya bukan hilang, tapi disembunyikan. Oke, kemudian kita baca lagi. Klik tombol capture forward sekali lagi untuk memindahkan video ARP ke perangkat berikutnya. Jadi pertanyaannya gini dulu. Kenapa kok paket ARP-nya ke switch Philcom? Kenapa kok tidak ke yang lain? Karena jalurnya hanya itu saja. Ya, jalurnya di sini hanya satu saja. Ya, jalur keluarnya PC 0 itu hanya satu saja yang mengarah ke switch Philcom. Jelas ya? Nah, kita coba, mohon maaf tadi ada yang kelewatan ya. Tidak sampai tercatat di di aktivitas. Coba klik switch Philcom, kemudian buka CLI. Ada yang kelupaan tadi. Jadi di sini kita akan melihat isinya switch itu seperti apa. Kita ketikkan show MAC address table. Kelihatan nggak? Ya, zoom. Show MAC address table. Oke, kita enter. Nah, di sini ada informasi. Jadi MAC, switch ya, switch itu dia juga punya tabel pemetaan juga. Namanya adalah MAC address table. Ya, fungsi dari MAC address table ini untuk apa? Memetakan nanti suatu alamat MAC, ya, suatu alamat MAC itu dilewatkan melalui port yang mana. Bisa dipahami? Jadi misalkan ini ya, C470 ini punya siapa? C470 ini ya PC 0 ya. PC 0 dia terkoneksi dengan F01. Maaf, ini salah tulis ya, F01. Nah, di sini kita cek juga di di tabel MAC-nya bahwa C470 itu keluar masuknya nanti melalui port F01. Bisa dipahami? Ya. Misalkan ini switch, ya, misalkan ruangan ini switch, kita punya 2 pintu. Kalau mau ke alamat sebelah sini mana ya? Ke lantai 3 misalkan ya, kita mau ke lantai 3, maka melalui pintu ini. Kalau mau ke lantai 4 melalui pintu itu, ke lantai 5 melalui pintu belakang. Ya. Jadi kalau kita mau menuju ke suatu MAC tertentu, maka portnya yang mana? Kita cek ya, di sini masih ada 3. Masih ada 3 isi, ya, ada 3 isi. Kemudian 1201 ini punya siapa? 1201
Ya, router UB. Nah, router UB ini terkoneksi dengan F06. Benar kan ya? F06. Terus ini 2C01. 2C01 tidak ada ya. Oh ya, maaf, ada kurang satu perangkat lagi, yaitu WiFi. Itu MAC-nya WiFi. Maaf, WiFi-nya belum ke tulis di sini. Ya. Jadi kita ketahui kalau mau ke PC0 lewat port mana, mau ke router UB melalui port mana, mau ke WiFi AP melalui mana, itu sudah tersimpan di MAC address table-nya switch. Oke. Nah, sekarang kita klik lagi, klik forward. Sekali lagi saja, klik gitu aja. Nah, dia dikirimkan secara nggak kelihatan ya. Secara broadcast. Kenapa broadcast? Karena MAC tujuannya tadi adalah FFFF tadi. Ya, maka dikirimkan secara broadcast. Nah, kita baca lagi petunjuknya. Berapa banyak duplikasi PDURP yang dihasilkan oleh switch Philcom? Ada berapa banyak? 5. Mengapa demikian? Karena dikirimkan secara broadcast. Ya, dikirimkan secara broadcast. Terus, mengapa tidak ada PDURP yang mengarah ke PC0? Nah, ini kok tidak ada? Karena kalau broadcast itu dikirimkan ke semua tujuan kecuali input portnya. Tadi inputnya melalui mana? Dari PC0 kan ya? Nah, maka di sini port ini tidak akan dikirimkan kembali videonya. Ya, itu broadcast seperti itu. Jadi pahami ya? Jadi broadcast itu dikirimkan ke seluruhnya kecuali yang mengirim. Oke. Kenapa kok di sini ada 5? Karena port yang aktif yang ada di switch Philcom yang terkoneksi ya, itu ada 6. Dengan salah satunya itu yang mengirimkan. Itu alasannya. Ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, kemudian perangkat mana yang menerima PDU ARP? Perangkat mana yang menerima? Yang selain cross server, DHCP Philcom, dan WiFi IP. Tapi WiFi IP ini sebenarnya belum selesai karena dia bukan end system, bukan host. Ya. Tapi sebelum kita lakukan next, kita cek dulu, ini ada keterangannya enggak? Berapa alamat IP dari perangkat tersebut? Nah, IP dari perangkat yang menerima, ini ya. Kita cek IP-nya. Caranya gini. Berapa ini IP-nya? IP server DHCP Philcom 10 sesuai dengan alamat IP yang dikehendaki tadi. Ya, coba sih kita klik ARP-nya. Ini ada in, ada out. Ini berarti ketika masuk berarti melalui layer paling bawah kan ya, physical, kemudian link, kemudian kenapa kok ini tidak sampai ke layer 3? Karena ARP hanya ada di lapisan link saja. Bisa dipahami enggak? Jadi in layer itu ketika paketnya datang, ini ada perangkat ya, ini ada perangkat, paketnya datang, kan masuk ke physical. Dari physical dia dinaikkan ke link. Karena ARP hanya berada di lapisan link, ya sudah, dia tidak akan dilanjutkan ke network. Setelah di lapisan kedua, in layer, dia akan diteruskan ke out layer. Jadi dia akan dikeluarkan lagi. Kalau dia mau menggunakan, berarti ya mulai dari lapisan link ke physical, baru dia keluar. Jadi dipahami ya. Jadi yang sebelah kiri ini enkapsulasi atau dekapsulasi? In layer, dia masuk. Dekapsulasi.
Sedangkan outlier dia enkapsulasi. Ya. Jadi gini, ketika paketnya masuk ke physical ya, di port ini, port F0 ini, dia akan pasti diterima ya. Di physical itu pasti diterima. Pengecekannya itu ada di layer 2. Di layer 2 dibaca. Di layer 2 itu yang dibaca MAC atau IP? MAC. Yang dibaca ketika ada paket datang, itu MAC tujuan atau MAC asal. Untuk mengetahui apakah paket ini diberikan ke saya, diberikan ke perangkat tersebut. Tujuan. Nah, MAC tujuannya berapa ini? FFFF. Broadcast. Berarti siapapun boleh menerima. Oke? Oke, secara MAC saya boleh menerima. Apakah sudah berhenti sampai di situ? Tidak. Kita cek, ingat ya, di ARP itu selain MAC ada IP. Kita cek IP-nya. Kita cek IP source atau destination. Destination juga. Destination-nya berapa? 10, 10, 10, 10. IP-nya siapa? Server DHCP kan? Ini kita membuka video yang ada di server DHCP Philcom. Berarti paket tersebut diterima atau ditolak? Diterima. Nah, karena paketnya diterima, maka paket ARP-nya akan diproses. Akan dibuatkan suatu ARP response. Nah, ketika membuat ARP response, ini muncullah dua MAC yang terisi secara penuh. MAC source dan MAC destination. 6A80 ini punya siapa? Server DHCP. Karena paket ini akan dikirimkan, maka source-nya adalah MAC dari server. Makanya di sini adalah source-nya adalah 002 bla 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 6A80. Ini punyanya server. Destination-nya adalah C470. Dia akan dikirimkan ke siapa C470? PC0. Dia akan dikirimkan kembali ke PC0. Bisa dipahami? Ya. Jadi mohon maaf untuk aktivitasnya sudah habis ya, tapi saya jelaskan secara langsung saja. Jadi setelah diterima oleh DHCP Philcom, server DHCP Philcom, maka dia akan mengirimkan kembali ke switch ini ya. Untuk yang DHCP, untuk ARP yang di end system dia akan ditolak karena alamat IP-nya tidak sesuai. Ya, alamat IP tujuan tidak sesuai. Oke, ini kita fokusnya ke server DHCP Philcom saja. Jadi paket ARP-nya dikirimkan ke switch. Kita cek di switch-nya. Kita buka lagi switch-nya. Bisa buka switch. Tutupan. Nah, oke. Kita ketikkan lagi perintah tadi, show MAC dan sebagainya tadi. Sekarang isinya berapa? 4. Tadinya 3, sekarang 4. Kenapa jadi 4? Tadi ada paket ARP datang. Dari mana? Server DHCP. Server DHCP MAC-nya berapa? 840. Melalui interface di switch yang berapa? F02. Ini ya. Jadi tadi paket ARP yang datang menyebabkan proses penyimpanan mapping ya, penyimpanan mapping di sisi switch. Fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti kalau seandainya ada yang mau mengirimkan ke 6A80, berarti nanti lewatnya ke FA02. Nah, ini fungsinya dari MAC address table. Jadi sebenarnya di jaringan tuh ya perangkatnya mapping-mapping gitu aja isinya. Simpel kan ya sebenarnya kan ya. Nggak rumit sebenarnya.
Ya. Jadi kalau seandainya sudah paham seperti ini, nanti yang masalah Mas kemarin yang tanya Mas Helmi ya, Mas Helmi, yang masalah netcard itu pasti mudah memahaminya. Ya, simple kok sebenarnya. Oke. Jadi di sini mappingnya ada di switch menjadi 4 ya, menjadi 4. Nah, sekarang kita coba klik video ini. Kita klik videonya. Kita cek yang in-nya dulu ya. In-nya dulu dia melewati F02 ya. Ada paket dari server DHCP masuk ke port F02 di switch, kemudian dinaikkan ke layer 2, dinaikkan ke data link. Di data link kita cek karena ini switch ya, karena ini switch, maka yang dicek adalah MAC-nya, MAC tujuannya. MAC tujuannya berapa? C470. C470 itu melalui port berapa? Tahunya dari mana? Mapping yang mana? MAC address table-nya. Ya. Dari MAC address table C470 ya, C470 itu melalui port F01. Ya. Makanya di sini setelah dari dekapsulasi masuk ke enkapsulasi dilewatkan ke F01. Jadi tidak disebarkan lagi, tapi langsung unicast ya, langsung ditujukan ke F01. Maka paket ini nanti akan lari kemana? PC0 akan naik ke atas. Yang bawah sudah nggak usah diperhatikan, yang bawah ya. Kita fokusnya yang ini aja. Nah, ketika nanti paket ARP-nya datang di PC0, ini ya, di PC0, dia akan menyimpan yang namanya apa ini namanya? Sebentar, gini. Kenapa kok ARP ini diterima di PC0? Kan masuk ke interface-nya PC0, masuk Ethernet 0. Masuk physical pasti diterima. Dinaikkan ke data link. Di data link yang dicek apanya? MAC-nya. MAC tujuan atau MAC source? MAC tujuan. MAC tujuan ini berapa ini? 470 punya siapa itu? PC0 diterima? Diterima. Oke, paket ARP diterima. Karena sesuai tujuan MAC-nya. Karena ini adalah ARP response, tanya dari mana? Tanya dari sini. Ini memang tidak sengaja saya jelaskan ya, karena kalau saya jelaskan terlalu panjang nanti. Jadi di sini ada mana ini? Source. Ini nih, output ya, antara protokol type dan output ini, saya lupa yang mana. Itu menandakan ARP ini jenisnya apa? Apakah request, respon, atau sebagainya. Tanya dari mana? Silakan di Google aja isinya ARP itu seperti apa. Kalau ingin mempelajari lebih jauh. Ya, karena di Jarkom, saya tidak akan menjelaskan lebih detail. Ya. Intinya, kenapa paket tersebut diterima atau tidak, sudah itu aja di Jarkom ini. Oke ya. Nah, karena ini paket ARP response, maka si PC0 nanti akan menyimpan MAC si pengirim, yaitu 6A80 di dalam tabel ARP. Jadi nanti ketika kalian cek di PC0-nya, ini kalian ketik nanti ya, ini karena masih proses ini, belum selesai. Kalian ketik ARP main A, akan muncul. Ini belum bisa diklik, belum bisa diketik karena masih proses. Ya, proses pingnya tadi belum selesai. Ya. Ini nanti di paket apa namanya ini? Di paket ICMP-nya barulah bisa dipetakan bahwa MAC tujuannya adalah 6A80. Tanya dari mana 6A80? Bagaimana PC0 bisa mengetahui bahwa MAC tujuannya 6A80?
PC. Bagaimana PC0 mengetahui bahwa MAC tujuannya adalah 6A80 tabel ARP. Tabel ARP isinya tentang apa? Pemetaan antara IP dan MAC. Simpel kan ya? Simpel. Ya, sudah ketemu MAC-nya. Maka dia akan dikirimkan ke Fast Ethernet 0. Fast Ethernet 0 itu yang mana? Ya, cuma ini saja. Jadi cuma satu ini. Maka paket ARP, paket ICMP ini nanti akan dikirimkan ke switch. Oke, dikirimkan ke switch. Dari switch berikutnya akan dikirimkan kemana? Ya? Kenapa dikirimkan ke server? Karena dari tabel MAC-nya kenapa? Nah, coba kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu paket yang diterima di switch ini seperti apa. Kalau aku buka. Nah, tidak mau kebuka. Oh, not responding. Bentar ini enggak ya? Bentar, saya close dulu. Kita klik yang ada di sini. Nah, ini ya. Ada paket masuk. Ya, ada paket masuk. Source-nya C470, punya siapa ini C470? Bisi 0 akan diarahkan ke 6A80. Kenapa kok dilarikan ke F02? Kenapa dilarikan ke F02? Kenapa paket yang masuk ini nanti akan diarahkan ke F02? Bukan tabel ARP. Tabel MAC. Ya, tabel MAC. Kalau ARP itu memetakan antara IP dengan MAC. Kalau tabel MAC memetakan antara MAC dengan port atau interface. Ya, dibedakan ya. Nah, karena dari informasi ini, ya dari informasi ini bahwa 6A80 itu ke F02. Ini kalau kita cek lagi ya tetap jumlahnya. Karena apa? Belum ada paket yang lewat ke port switch yang lain. Makanya dia tetap pemetaannya. Oke. Nah, ini berarti akan dikirimkan ke PC, ya, ke server DHCP. Ya, akan dikirimkan ke server DHCP. Oleh server DHCP diterima nggak? Secara unicast ya, secara unicast tidak broadcast lagi. Kenapa kok diterima? Kenapa diterima? Karena IP-nya sama. Apakah langsung ke IP? Paket datang itu diterima oleh siapa? Secara lapisan. Physical dulu. Ya, physicalnya adalah melalui F0, ya, melalui F0. Nah, physical pasti diterima, ya. Kemudian dinaikkan ke layer 2. Di layer 2 dicek apanya? MAC yang mana? Destination-nya. Ini paket ini dikirimkan ke siapa sih? Nah, dicek tujuannya. Oh, dikirimkan ke saya. Maka paket tersebut dibuka di dekapsulasi, dibuka, di dalamnya ada paket lagi. Isinya adalah layer 3 ini. Dicek apanya lagi? IP yang mana? IP destination-nya. Berapa IP destination-nya? 10. Oh, ini punya saya ini. Ya sudah, saya terima. Oke. Karena ini paketnya adalah ICMP, maka saya akan membalas juga paket ICMP yang sama. Oke. Nanti kalau seandainya kita jalankan, nanti seperti ini. Nah, waktunya sudah habis ya setelah ini. Nah, dia akan dikirimkan ke switch Wilcom, jadi switch Wilcom diterima, kemudian dikirimkan ke PC0. Dari PC0 dia akan buat paket ICMP lagi,
dia akan dikirimkan ke switch Telkom pada jalan. Nah, di switch Telkom, kemudian ke server DHCP, begitu seterusnya. Ya, sama switch server DHCP dikirim ke switch ke PC0, PC0 akan membuat paket SMP lagi, dikirim ke switch. Kemudian, ini sudah tidak ada broadcast lagi ya. Ini semuanya sudah unicast. Oh ya, maaf, tidak kelihatan ya. Nah, ini semuanya sudah unicast. Oke, jadi seperti itu prosesnya. Ini kalau kita lihat di PC0, nanti akan muncul seperti ini, reply. Sebanyak 4 kali. Ya, sebanyak 4 kali. Oke, didapatkan reply sebanyak 4 kali. Oke ya. Coba sekarang kita ketikkan ARP min A. Isinya apa? Isinya apa itu ARP min A? Apa isinya? IP-nya siapa itu? Server DHCP. MAC-nya siapa itu? Server juga. Ya, tipenya secara dinamis. Ya, tipenya secara dinamis. Nah, ini mohon maaf ya, saya lanjutkan satu kali lagi aja. Ini kalau